Hmm. Nah, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Profesi Guru PGSD kelas C ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada topik 5 demonstrasi kontekstual pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Fatmia Dwi Anggita, kemudian ada Kaulah Maratu Solihah, kemudian ada Solihatun Hasanah, dan ada Trifika Suryani. Jadi di demonstrasi kontekstual itu ada beberapa pertanyaan yang telah kami diskusikan. Yang pertama adalah apa praktik baik yang telah dilakukan oleh sekolah-sekolah pada video yang diobservasi mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Nah, jadi berdasarkan video yang terdapat pada lembar eksplorasi konsep, ada 4 sekolah, di mana yang pertama adalah Sekolah Kembang, kemudian yang kedua adalah Sekolah Erudio Indonesia, dan yang ketiga adalah SD Negeri 01 Bongan, dan yang terakhir adalah Sanggar Anak Akar. Nah, yang pertama adalah sekolah kembang. Jadi di sekolah kembang itu praktik pendidikan yang diterapkan itu sudah menekankan pada pentingnya motivasi yang berasal dari peserta didik itu sendiri atau kesenangan belajar mereka. Nah, pendidikan yang diterapkan itu sudah berorientasi pada kepentingan baik anak yang berarti mereka memanusiakan seluruh peserta didik yang ada di sekolah tersebut. Nah, contoh praktik baik dalam pembelajarannya itu antara lain adalah anak-anak itu sudah terlibat aktif dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, untuk anak TK atau PAUD, mereka mendapatkan fasilitas yang memadai, seperti mendapatkan ruang yang luas untuk bermain, kemudian mereka diberi kesempatan untuk mengeksplor dunia sekitar, menentukan pilihan, kemudian mereka juga diberi kesempatan untuk berlatih mengambil keputusan yang dihargai oleh guru dan orang tua mereka. Nah, kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan, Solihatun Hasanah. Baiklah, selanjutnya yakni Sekolah Erudio Indonesia yang berada di Cikarang, Jawa Barat. Untuk yang pertama, praktik baik yang dilakukan oleh sekolah tersebut yang pertama adalah siswa diberi kesempatan untuk menentukan tujuan dan cara belajarnya sendiri. Maksudnya adalah siswa di sini tidak diberikan jadwal misalkan hari ini matematika dan bahasa Indonesia, tetapi menentukan sendiri apa yang ingin mereka pelajari hari itu. Yang kedua, lingkungan belajar sekolah Erudio menunjang aktivitas belajar seperti menumbuhkan inovasi dan kreativitas siswa. Maksudnya di sini adalah fasilitas yang ada di sekolah Erudio ini sudah cukup menunjang ya, seperti misalkan adanya galeri yang galeri dapur yang menumbuhkan ketika mereka ingin praktek memasak itu sudah ada. Kemudian juga ada tempat khusus kesenian yang memang ketika mereka ingin berkesenian apapun di tempat satu itu. Jadi sangat amat mendukung pembelajaran yang menumbuhkan inovasi dan juga kreativitas siswa. Yang ketiga, pembelajaran yang diterapkan berbasis proyek dan riset. Jadi misalkan ada anak yang ingin belajar mengenai bagaimana sih cara membuat tahu, dan di sini siswa sendiri itu melakukan riset dengan banyak bacaan didampingi dengan fasilitator atau kita sebut sekarang sebagai guru. Kemudian mereka dapat menemukan narasumber secara langsung, misalkan penjual tahu atau memang pabrik tahu yang memproduksi tahu sendiri. Jadi mereka langsung praktek, tidak hanya sekedar sebagai teori semata ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, peraturan sekolah ditiadakan, namun lebih ditekankan pada kesepakatan bersama yang disetujui oleh semua pihak untuk menghormati kesetaraan. Nah, maksudnya di sini biasanya kan di sekolah itu ada peraturan yang dibuat sekolah, tetapi sebenarnya tidak dirumuskan sendiri oleh siswanya. Nah, di sini membuat kesepakatan bersama itu apa yang mereka rumuskan, mereka harus eh,
menyetujuinya dan juga harus melaksanakannya. Jadi bukan hanya diberikan peraturan dan mereka melaksanakan, tetapi dari mereka sendiri itu mempunyai, pandangan tentang kesepakatan yang harus disepakati, seperti itu. Selanjutnya, siswa mendapat sumber pembelajaran yang bukan hanya dari guru, tetapi juga dari praktisi di beragam bidang. Nah, yang tadi seperti saya sebutkan, misalkan mereka mau belajar bikin tahu, ada narasumber yang memang praktisi di bidangnya, penjual tahu atau produksi tahu, atau misalkan mereka mau belajar tentang alat musik gitar. Nah, mereka juga dapat belajar secara langsung pada praktisi seniman atau, pemusik yang memang ahli di bidangnya. Jadi bukan hanya dari guru sebagai sumber utama mereka belajar. Selanjutnya yakni sekolah berperan sebagai fasilitator dan penghubung siswa di dunia nyata. Nah, jadi sekolah hanya sebagai fasilitator ya untuk mendatangkan praktisi atau untuk me mendatangkan narasumber yang relevan dengan riset yang dilakukan oleh siswa. Yang terakhir, membangun empati dan sensitivitas dengan masalah-masalah yang nyata di luar. Karena kita belajar dari aktivitas secara langsung, otomatis mereka akan membangun rasa empati terhadap masalah-masalah yang ada di dunia nyata. Next. SDN Satu Bongan. SDN Satu Bongan itu ada di, kalau tidak salah itu ada di Kalimantan ya, dari Kutai Barat, Kalimantan Timur. Jadi praktik baiknya di sini itu sama seperti yang tadi saya bilang di Erudio, lebih, seimbang antara praktik, teori, dan praktiknya. Misalkan siswa tadi ada yang ingin menanam sayur, nah nanti mereka itu bisa belajar secara langsung kepada Pak petani, bukan hanya dari guru. Wah, ini sih bagaimana sih cara menanam tomat yang baik, bagaimana cara membuat pupuk yang baik. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator. Semua inisiatif berawal hanya dari siswa itu sendiri. Jadi seimbang. Dan, sekolah ini harus memahami kondisi lingkungan ya. Jadi lingkungan di situ ada kebunnya sendiri, mereka merawat kebun mereka sendiri, sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi dengan prasarana tersebut, siswa akan dapat, memenuhi kebutuhan dia untuk belajar secara mandiri. Atau misalkan, bagaimana sih cara belajar matematika, mereka dapat ke pasar sendiri. Jadi yang unik adalah mereka bisa berbelanja, bertanya kepada pedagang harganya berapa, kemudian dijumlahkan, bisa operasi hitung ya, berapa jumlahnya, dan mereka jadi bisa mengatur bagaimana uang itu, dibelanjakan. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Misalkan membuat kandang kambing atau pemeliharaannya, dan juga kolam ikan dan lain sebagainya. Selanjutnya, next. Selanjutnya yakni Sanggar Anak Akar atau Sang Akar ya, disingkat. Ini berada di Jakarta Timur. Ini sebenarnya pendidikan alternatif yang terbuka untuk anak-anak jalanan yang awalnya itu sebagai open house, sekedar untuk menjadi tempat singgah anak-anak jalanan. Kemudian menjadi yayasan yang memang fokusnya untuk mengembangkan, potensi khususnya kesenian dalam diri anak-anak jalanan yang memang kalau kita anggap dalam pandangan sosial biasanya mereka terlantar dan juga mempunyai, eee, ya di jalanan mencari uang, mengamen, dan segala macam hal. Jadi ketika mereka ini bergabung di Sanggar Anak Akar, maka praktik baiknya adalah mereka akan mengembangkan apa yang ada dalam diri mereka untuk dikembangkan. Misalkan saya lebih suka untuk storytelling dalam bentuk, tulisan, atau juga ada yang dalam bentuk, eee, mendongeng atau bisa menjadi musisi dan audiovisual, movie maker, atau bahkan juga fotografer. Jadi apa yang ingin mereka pelajari semuanya bisa dikembangkan dalam Sanggar Anak Akar, khususnya untuk anak-anak jalanan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Uca. Kepada Mbak Uca, disilakan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Ana. Yang pertanyaan selanjutnya adalah, apa praktik baik yang dilakukan oleh Sekolah Mitra Mahasiswa tentang pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik? Yang pertama adalah media pembelajaran yang interaktif,
yang membuat siswa tidak bosan dan menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Ana sebelumnya, sekolah-sekolah yang sudah menerapkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik ini, sebisa mungkin memfasilitasi media yang, baik dan menjadikan peserta didik itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah mengelola kelas dengan terampil, sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan tertib mulai dari pembukaan hingga penutup. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menuntun siswa mengikuti Yap. pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh, Mbak Ana, sekolah-sekolah sebelumnya sudah menerapkan pendidikan ini, yaitu, siswa dibebaskan untuk memilih apa yang mereka ingin pelajari, seperti misalnya tadi, ingin menanam, ingin berkebun, atau ingin, praktik membuat tahu, dan lain sebagainya. Di mana bakat dan minat itu dekat dengan kehidupan peserta didik. Nah, selanjutnya ada keterampilan merespon peserta didik dengan tetap menjaga keadilan bagi setiap siswa di kelas. Guru harus bersifat adil dalam memperlakukan siswa. Keterampilan mengajar guru juga perlu diperhatikan. Misalnya, guru mengajar dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa dan memiliki variasi dan inovasi dalam membuat pembelajaran yang berpihak pada siswa. Dan terakhir, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media dan sumber belajar. Ya, baik. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Trifika. Silakan. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga itu bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama itu perubahan mindset dan peran pendidik. Jadi pentingnya perubahan mindset untuk pendidik itu adalah untuk membangun kesadaran. Pendidik perlu memiliki kesadaran bahwa peserta didik itu adalah individu yang unik dengan potensi dan kebutuhan belajar yang berbeda. Peran pendidik bukan lagi sebagai pengajar, melainkan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik belajar dan berkembang sesuai dengan potensinya. Yang kedua itu mengembangkan kompetensi pendidik. Pendidik perlu mengembangkan kompetensinya dalam menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik, seperti merancang pembelajaran yang kreatif dan menarik, dan menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran, serta melakukan asesmen yang autentik. Yang ketiga, membangun kolaborasi. Pendidik perlu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti peserta didik, komunitas, masyarakat, orang tua untuk menciptakan ekosistem belajar yang mendukung. Yang keempat itu ada memfokuskan pada kebutuhan belajar peserta didik. Pembelajaran harus dirancang berdasarkan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Ini penting karena pendidik membutuhkan asesmen diagnostik itu untuk memahami profil belajar setiap peserta didik. Yang kelima, memberikan fleksibilitas belajar. Peserta didik perlu diberikan fleksibilitas dalam memilih cara dan waktu belajarnya. Pembelajaran tidak harus selalu berlangsung di dalam kelas, tetapi dapat dilakukan di luar kelas atau secara daring. Yang keenam, mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Peserta didik perlu didorong untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, karena ini penting untuk pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pembelajaran tidak hanya terpaku pada buku teks saja, tetapi perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar yang lainnya, seperti di internet, kemudian di media massa, dan lingkungan sekitar. Yang terakhir itu ada melakukan asesmen yang autentik. Asesmen tidak hanya dilakukan untuk mengukur kepengetahuan peserta didik, tetapi juga untuk menilai keterampilan dan sikap mereka. Asesmen perlu dilakukan secara autentik, yaitu dengan memberikan tugas yang relevan dengan kehidupan nyata. Baik, kembali ke moderator. Baik, terima kasih
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.